orasi ini dapat dipahami dalam dua arti. Yang pertama sesuai dengan tema Dies Natalis Fakultas Psikologi UI, Psikologi UI untuk bangsa. Ini orasi dapat dianggap sebagai ajakan kepada komunitas psikologi Indonesia untuk terlibat secara aktif dan intensif dalam proses pembangunan mentalitas orang Indonesia. Kebutuhan Indonesia akan mentalitas sosial saat ini merupakan panggilan bagi kita, komunitas psikologi Indonesia, untuk terlibat dalam mengembangkan. Seperti yang sudah disampaikan oleh Ibu Dekan Fakultas Psikologi tadi, harusnya di usia yang ke-61 ini bukan hanya sekedar kita bangga bahwa kita paling tua, tapi kita juga bisa memberikan keteladanan dan juga memberikan sumbangsih yang lebih berarti lagi bagi Indonesia. Yang kedua, orasi ini adalah semacam tawaran kerangka orientasi penelitian ilmu psikologi untuk memfokuskan kajian pada kekuatan dan sifat positif manusia. Orasi ini juga dapat dipahami sebagai ajakan kepada komunitas psikologi Indonesia untuk mengkaji kekuatan dan keutamaan manusia sejalan dengan para pelopor aliran psikologi positif. Psikologi sebagai sains yang berurusan dengan makna yang dimiliki manusia tidak cukup hanya menghasilkan penjelasan deskriptif tentang gejala. Ilmu ini seharusnya juga menjadi ilmu preskriptif yang membantu manusia menjalani hidup bermakna dan menjadi lebih baik dari waktu ke waktu sejalan dengan nilai-nilai yang baik. Tidak bebas nilai, menurut saya ilmu psikologi, dia harus berjalan dengan nilai-nilai yang baik. Hadirin yang saya hormati, kalau saya bicara tentang mentalitas gerombolan kali ini, gejala yang bervalensi negatif dan nilai buruk, itu bukan berarti saya tidak sejalan dengan gerakan psikologi positif, tapi saya membicarakan itu dalam rangka mengatasi dan melampauinya, untuk bisa melompat kepada gejala dan situasi yang lebih positif, yaitu mentalitas sosial. Judul pidato yang saya pilih mengindikasikan mestinya tindak saya untuk ikut membangun mentalitas sosial. Saya akan mulai dengan pembahasan mengenai mentalitas gerombolan. Istilah mentalitas gerombolan atau dalam bahasa Inggris herd mentality atau mob mentality secara sederhana bisa didefinisikan sebagai pola tingkah laku yang mengikuti apa yang dilakukan oleh rekan-rekan mereka, seperti memakai barang, makan, mengunjungi tempat hiburan, dan lain-lain. Hal ini terkait dengan tekanan dari teman sebaya atau kelompok yang dianggap memiliki kesamaan dengan mereka. Dalam keadaan itu, tingkah laku mereka secara individu dipengaruhi secara kuat oleh kelompok. Mentalitas gerombolan sejauh pemaknaan saya adalah karakteristik mental yang didasari nilai yang menempatkan kelompok sebagai segalanya. Dengan apa yang dilakukan orang lain dalam kelompok sebagai norma, serta apa yang disetujui atau tak disetujui kelompok sebagai sikap individu. Begitu pula cara pikir, pola pengolahan informasi, dan pengambilan keputusan, serta orientasi tindakan sama dengan yang dimiliki oleh orang lain dalam kelompok. Psikologi sosial, kebetulan saya berambisi untuk mendalami psikologi sosial, sudah membahas ikhwal tingkah laku gerombolan atau kerumunan sejak lama. Sejak Jean Gabriel de Tarde tahun 1890, Gustav Le Bon tahun 1895, juga Freud 1921 dan Wilfred Trotter tahun 1921. Sejak saat itu hingga kini dalam psikologi sosial, ikhwal tingkah laku individu dalam kelompok, pikiran kelompok, dan kecenderungan-kecenderungan lain yang membentuk mentalitas gerombolan merupakan salah satu pokok bahasan utama. Kajian mengenai mentalitas gerombolan terus dilakukan hingga abad ke-21 ini di berbagai bidang akademik dalam kelompok ilmu sosial, bahkan juga kelompok-kelompok yang lain, misalnya sains juga mengkaji tentang topik ini. Bidang akademik seperti pemasaran dan behavioral finance menggunakan konsep mentalitas gerombolan untuk mengidentifikasi dan memprediksi tingkah laku manusia
baik yang rasional maupun yang tidak rasional, terutama pada pelaku bisnis dan investor. Dalam bidang ini sejumlah kajian dilakukan antaranya oleh psikolog pemenang Nobel Daniel Kahneman dan rekannya Amos Tversky, Robert Shiller, dan Vernon L. Smith. Mereka menemukan bahwa didorong oleh reaksi emosional seperti keserakahan dan ketakutan, investor terlihat bergabung dalam kepanikan, pembelian dan penjualan saham, sehingga menciptakan gelembung ekonomi dan keruntuhan harga saham. Di situ mentalitas sosial berperan besar. Dalam konteks ekonomi, mentalitas gerombolan juga dapat diartikan sebagai fenomena orang bertindak dengan cara yang sama dengan orang lain tanpa disuruh secara langsung, terutama ketika situasi tampak mengerikan. Panikan ini kadang-kadang memiliki efek membuat situasi lebih buruk dari semestinya, dibandingkan jika orang tetap tenang dalam keadaan yang dianggap kritis. Seperti dalam situasi jika ada rumor bahwa bahan makanan langka atau bank tertentu kalah keliling. Dan kita masih ingat di tahun 1998 di Indonesia, terutama di kota besarnya, orang-orang berbondong-bondong ke supermarket untuk berebut membeli sembako, bahan pokok. Karena ada gosip bahwa sembako langka. Mereka berbondong-bondong berebut membeli sembako sebanyak-banyaknya, sampai akhirnya sembako betul-betul langka. Orang juga berbondong-bondong antri depan ATM untuk menarik uang tunai mereka sebanyak-banyaknya, karena ada rumor bank tempat mereka menabung kalah keliling. Akibatnya karena diambil oleh nasabahnya uangnya, bank mereka betul-betul kalah keliling. Di bursa saham, orang-orang melepas saham mereka dalam keadaan panik, mendorong perusahaan jatuh ke posisi yang paling dan kadang-kadang mati sama sekali. Dan akibat yang lebih besar adalah krisis ekonomi di tataran negara bahkan dunia, seperti yang terjadi juga beberapa tahun belakangan di Amerika dan Eropa. Bentuk tindak dari mentalitas dan tingkah laku gerombolan sering terjadi dalam pembuatan keputusan sehari-hari berdasarkan pembelajaran dari informasi yang disampaikan orang lain. Penelitian mengenai pengambilan keputusan menunjukkan hal ini. Ada banyak riset tentang ini, baik dalam bidang psikologi, ekonomi, juga dalam neuroekonomi. Orang cenderung mengikuti apa yang dipilih dan dilakukan orang lain dalam memutuskan apa yang dikonsumsi, juga dalam hubungan percintaan dan memilih karir. Pendek kata, mentalitas gerombolan bekerja dalam banyak aspek dari kehidupan sehari-hari manusia. Pertanyaannya, mengapa demikian? Ilmuwan selalu ingin tahu kenapa itu terjadi. Alasan mengapa mentalitas gerombolan itu bekerja dalam banyak aspek kehidupan manusia dikemukakan oleh Vasily Klucharev, ini ahli neuroscience. Mereka menemukan bahwa otak kita akan memberikan penguatan bagi tingkah laku yang serupa dengan yang dilakukan orang lain. Sebaliknya, jika tingkah laku yang ditampilkan bertentangan dengan apa yang ditampilkan orang lain, maka otak kita memberi sinyal ada bahaya, ada kesalahan yang terjadi. Jadi otak kita memang sudah menampilkan mekanisme yang mendukung perilaku gerombolan ini. Bagaimana mekanismenya? Lebih jauh, riset dari Stalin, Smith, dan Sanfei pada tahun 2013 menjelaskan mekanisme neural yang mendasari konformitas terhadap orang lain. Mereka menemukan bahwa bagian namanya striatum, bagian dalam dari otak depan, selain berperan dalam pengolahan reward penghargaan, juga terlibat dalam tampilnya konformitas kelompok bersama dengan CA2, itu bagian hipokampus yang bertanggung jawab membentuk ingatan sosial. Ketiganya bekerja sama dalam mempengaruhi tampilnya perilaku yang cenderung sama dengan orang lain. Dipadukan dengan temuan-temuan dalam riset terdahulu, temuan Thailand dan kawan-kawan ini menyimpulkan bahwa orang lebih konform terhadap anggota kelompoknya sendiri daripada anggota kelompok lain karena tingkah laku anggota kelompoknya lebih terasosiasi secara kuat dengan pengalaman emosi positif dan penghargaan. Penemuan ini memberi penjelasan mengapa orang cenderung menampilkan tingkah laku gerombolan. Karena ketika kita meniru tingkah laku orang lain, rasanya nikmat. Ketika kita mencoba menemukan tingkah laku yang berbeda atau khas, rasanya tidak menyenangkan dan membuat kita merasa terancam.
Pertanyaan yang muncul terkait implikasi dari temuan ini adalah, apakah kecenderungan itu bersifat natural karena mekanisme ada di otak, terberi dan terdapat diubah? Apakah manusia akan terus begitu? Bisakah mentalitas gerombolan diubah? Karena kita berharap kita punya mentalitas yang lebih baik. Dalam hemat saya jawabannya adalah ya, kecenderungan tingkah laku gerombolan dapat diubah, meskipun itu terkait struktur dan fungsi otak. Penjelasan mengenai ini akan saya tunda dulu, nanti saya akan bahas setelah kita membahas mengapa kita perlu meninggalkan mentalitas gerombolan. Kita perlu meninggalkan mentalitas gerombolan karena efeknya buruk bagi kita. Dalam rentang masa yang tidak terlalu panjang, kita menyaksikan akibat-akibat buruk dari mentalitas gerombolan. Kita saksikan kerusuhan yang memakan banyak korban, konflik berdarah antar kelompok, memakan korban ratusan ribuan, runtuhnya harga saham yang menyebabkan krisis ekonomi, tiba-tiba orang kehilangan rumah, tiba-tiba orang jatuh miskin, tiba-tiba bayi-bayi kurang gizi karena orang tuanya tidak bisa membeli makanan. Krisis ekonomi, economic bubble, geng atau kelompok yang membiasakan kekerasan, itu juga merupakan efek dari mentalitas gerombolan. Konsumerisme tak terkendali, orang berebutan membeli telepon selular yang diskon sampai berdesakan dan pingsan bahkan ada yang mati, juga berebut bertemu dengan pesohor pujaan mereka hingga terinjak-injak juga sampai mati. Dan banyak lagi kalau mau dipanjangkan. Ya, kamera berhenti ngerekam. Dalam banyak situasi, mentalitas gerombolan menghasilkan jebakan sosial bagi masyarakat, yaitu situasi di mana orang-orang, organisasi atau masyarakat terjebak dalam arah atau hubungan yang nantinya terbukti tidak menyenangkan atau mematikan, dan mereka melihat tidak ada cara yang mudah untuk mundur atau menghindar. Dalam situasi itu sekelompok orang bertindak untuk memperoleh keuntungan individu jangka pendek dan dalam jangka panjang akan merugikan. Tentu saja situasi-situasi yang saya sebutkan tadi tidak kita inginkan, dan kita ingin situasi yang lebih baik, dan oleh karena itu kita perlu mengubah mentalitas gerombolan. Bagaimana meninggalkan mentalitas gerombolan? Memahami mentalitas gerombolan merupakan langkah pertama dalam upaya menghentikan efek negatifnya. Satu temuan yang umum dalam penelitian terhadap gejala ini adalah mentalitas gerombolan sangat dipengaruhi oleh anonimitas. Individu yang berada di tengah kerumunan kehilangan individualitasnya, tak ada yang tahu siapa dia ketika berdiri samping banyak orang. Orang-orang dalam kerumunan cenderung kehilangan kesadaran diri. Ed Wiener, juga salah seorang pelopor psikologi tentang kebahagiaan, dan kawan-kawan melakukan penelitian tentang bagaimana anonimitas mempengaruhi tingkah laku orang-orang dalam kelompok dengan mengamati anak-anak yang bermain trick or treating di hari Halloween. Mereka menunjukkan bahwa anak-anak yang mengenakan kostum yang menyembunyikan identitas mereka, atau anak-anak yang pergi trick or treating dalam kelompok, mencuri permen lebih banyak daripada ketika mereka sendirian dengan mangkuk permen. Dari situ dapat dipahami anonimitas meningkatkan hilangnya kesadaran diri dalam kelompok, yang memudahkan jalan untuk berlaku antisosial dan mendorong individu untuk mengidentifikasi dirinya dengan kelompok. Solusi bagi masalah mentalitas gerombolan terletak dalam pencegahan deindividuasi. Dengan memaksa orang untuk melihat dirinya, kita memaksa dia untuk memikirkan tindakannya dan meningkatkan kesadaran diri, serta mengurangi deindividuasi. Cara ini juga berlaku untuk mencegah tingkah laku gerombolan yang lain, seperti di pertandingan sepak bola. Dengan dipasangnya cermin dan kamera di dinding stadion, para penonton dipaksa untuk mengenali diri dan tindakan mereka, sehingga mereka berhati-hati dalam bertindak. Implikasi dari dua riset tadi adalah penting untuk menghentikan perilaku gerombolan dari tahap awal. Kita tidak bisa menunggu sampai terjadi, mencegah terjadinya perilaku gerombolan dan kemudian mencari-cari siapa yang salah, siapa yang jadi penyebab perusuh. Itu tidak efektif dalam mencegah tindakan-tindakan selanjutnya.
Yang harus dilakukan adalah pencegahan terhadap tindakan gelombolan sejak awal, sebelum itu terjadi. Salah satu cara untuk melakukannya adalah dengan memperkuat identitas individu masing-masing sejak kecil, memanggil orang dengan nama mereka, menarik mereka keluar dari massa dan mendorong perbedaan pribadi dalam kelompok. Itu dapat mengurangi efek berbahaya dari deindividuasi. Selain itu diperlukan situasi yang saling mendukung dan kooperatif untuk mencegah terbentuknya mentalitas gerombolan. Jika kita berhasil membuat situasi tak mengancam, non-stres dan tak ambigu, kita bisa berpikir lebih jernih tentang tindakan kita, bukan ditarik oleh norma-norma kelompok yang negatif. Perlu saya tekankan di sini, mencegah deindividuasi bukan berarti mendorong munculnya individualisme. Individualisme bukan solusi untuk mengatasi mentalitas gerombolan. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sejahtera dengan mengutamakan individualitasnya. Menjadi individu yang berinisiatif dan unik memang diperlukan, tapi itu dalam rangka membina dan membangun kehidupan bersama. Keberadaan manusia di dunia adalah keberadaan bersama manusia lainnya. Fakta itu tak terbantahkan. Lebih dari itu bahkan, untuk menjadi manusia yang memiliki kualitas manusiawi, ia harus dibawa ke dalam kehidupan bersama dengan manusia. Kita tahu pernah ada cerita anak manusia yang bisa berserigala tidak jadi manusia, dalam arti tidak menampilkan kualitas manusiawi, tapi lebih menampilkan kualitas-kualitas serigala. Ketika kita dipisahkan dari kebersamaan dengan manusia lain, kita tidak menjadi manusia seperti ini. Untuk dapat hidup bersama manusia lain secara baik, orang harus mengembangkan kepeduliannya menjadi keterlibatan dengan manusia lain dalam partisipasi yang mengembangkan diri sendiri dan orang lain. Keterlibatan yang sehat dan saling mengembangkan diperlukan dalam kehidupan bersama, agar setiap orang dapat leluasa mengaktualisasi potensi-potensi yang ada pada dirinya. Dengan keterlibatan itu, kita dapat hidup bersama manusia lain tanpa menghilangkan diri sendiri, sambil tetap tidak egosentris. Untuk dapat memiliki hubungan partisipatif, orang harus dapat memahami beragam orang dalam berbagai situasi. Dengan kata lain, dibutuhkan keterbukaan pada diri kita agar kita dapat memahami orang lain apa adanya. Dibutuhkan kemampuan melampaui perspektif kita sendiri. Dibutuhkan kemampuan menempatkan diri kita pada posisi orang lain. Selain itu, orang harus berani menempatkan dirinya sambil tetap menyesuaikan diri dengan lingkungan. Pemahaman tentang orang lain yang terhubung dengan kita membantu kita untuk menempatkan mereka pada posisi dan porsi masing-masing, baik dalam kehidupan kita maupun dalam kehidupan mereka. Kita dapat memahami bahwa mereka bisa menjalin hubungan baru dengan orang lain yang tidak atau belum terhubung dengan kita. Mereka bisa menjalin hubungan dengan orang lain sambil tetap berhubungan baik dengan kita. Hidup bersama berarti menyelesaikan seluruh persoalan melalui kata-kata, perundingan, dan persuasi, bukan dengan paksaan atau kekerasan. Sebagai kumpulan orang yang ingin hidup bersama untuk mencapai kesejahteraan yang lebih baik, masyarakat Indonesia membutuhkan ikatan antar warga. Perasaan penanggungan, simpati, dan kesetiakawanan yang didasari oleh konvensi-konvensi yang dituangkan dalam bentuk undang-undang dan peraturan, tanpa paksaan dan kekerasan. Oleh sebab itu, mentalitas yang diharapkan terbentuk adalah mentalitas yang siap untuk bernegosiasi dengan kata-kata dan membangun kebersamaan tanpa paksaan dan kekerasan. Saya sebut mentalitas semacam itu sebagai mentalitas sosial. Itu yang kita perlukan. Mentalitas yang mampukan kita bekerja sama untuk membuat kehidupan sosial lebih baik, sekaligus meleluaskan kita sebagai pribadi untuk menampilkan subjektivitas masing-masing. Meninggalkan mentalitas gerombolan hanya bisa dilakukan dengan membangun mentalitas sosial. Hadirin yang terhormat, kita kembali ke pertanyaan, mungkinkah mentalitas gerombolan berubah? Mungkinkah mengubah mentalitas gerombolan menjadi mentalitas sosial, sementara ada bukti-bukti bahwa fungsi dan struktur otak manusia mendukung kecenderungan tingkah laku gerombolan? Sudah saya singgung tadi dalam cermatan saya, jawabannya adalah mungkin. Kita bisa mengubah mentalitas gerombolan. Riset 1 dekade terakhir mengenai plastisitas otak dan pengaruh pengalaman terhadap struktur dan fungsi otak memberi penjelasan bagi jawaban saya ini. Riset itu menunjukkan bahwa jejaring otak kita dapat berubah pada masa dewasa
bahkan pada usia lanjut. Ini bertentangan memang dengan asumsi terdahulu yang menyatakan bahwa perubahan jaringan otak hanya mungkin terjadi pada periode krusial perkembangan di masa balita dan anak-anak awal. Belakang ini terbukti bahwa bahkan orang lanjut usia pun bisa mengalami perubahan dan perbaikan otak. Salah satu properti intrinsik dari sistem saraf pusat manusia adalah kemampuannya sepanjang hidup untuk melakukan reorganisasi struktural dan fungsional otak. Ini dikemukakan oleh Pascual Leone tahun 2005. Lalu May pada tahun 2001 menyatakan bahwa pengalaman baru, masukan yang berbeda dengan yang biasa diterima individu sebagai tanggapan terhadap perubahan lingkungan dan pembelajaran keterampilan baru merupakan modulator fungsi otak dan lintasan neuroautonomik yang dasar ini. Istilah plastisitas biasanya digunakan untuk merujuk perubahan struktural dan fungsional yang terjadi pada otak manusia. Perubahan itu terjadi dalam usaha menyesuaikan dengan perubahan pada lingkungan eksternal atau situasi internal. Plastisitas otak ini menjadi konsep baru yang mengubah pemahaman para ilmuwan tentang otak. Dan konsep plastisitas otak ini juga yang bisa kita pakai untuk mengupayakan pembentukan mentalitas sosial. Riset menunjukkan otak kita berubah struktur dan fungsinya seiring perubahan tingkah laku. Sampai terakhir 2014, studi 5 terus dilakukan. Pengalaman tertentu yang dijalani berulang-ulang oleh seorang akan mempengaruhi fungsi otak. Fungsi bagian otak tertentu akan berubah jika orang menjalani pengalaman berbeda secara intens, sering dan lama. Lalu kemudian bukan hanya fungsi yang berubah, melainkan juga struktur otak jika banyak fungsi bagian otak yang berubah. Perubahan fungsi dan struktur otak kemudian akan mempengaruhi kecenderungan bertingkah laku dan lebih jauh lagi mempengaruhi perubahan mentalitas. Kemudian semakin sering tingkah laku baru tampilkan, semakin ajak struktur dan fungsi otak yang baru. Dengan begitu semakin ajak pula mentalitas baru. Jadi kita dapat melakukan stimulasi yang non-invasif terhadap otak untuk mengubah fungsi dan struktur otak melalui fasilitasi perolehan pengalaman tertentu. Dan itu termasuk mengubah mekanisme yang menghasilkan kecenderungan tingkah laku, apalagi seperti yang kita saksikan sekarang, banyak terus-menerus membawa kita, mengarahkan kita untuk menampilkan perilaku gerombolan. Aktivasi mentalitas gerombolan lingkungan terus berlangsung. Nah, dengan kekuatan karakter, orang akan mampu bertahan untuk tidak menampilkan tingkah laku gerombolan. Dalam upaya menghasilkan kehidupan sosial lebih baik, juga banyak hambatan dan tantangan yang dihadapi. Dengan kekuatan karakter, orang dapat mengatasi itu dan mencapai kebahagiaan otentik dalam orang lain. Di level komunitas, pembangunan mentalitas sosial memerlukan institusi yang positif, keluarga yang sehat, dasar pembentukan mentalitas sosial, di sana anak belajar memahami dan bekerja sama dengan orang lain, membangun kepercayaan terhadap orang lain, menghargai orang lain. Di sekolah, anak memperluas pemahaman dan kepedulian terhadap orang lain sambil belajar mengenal nilai dan norma sosial lebih luas lagi. Institusi yang positif membantu individu membangun kemampuannya untuk bekerja sama demi menghasilkan kehidupan sosial yang lebih baik. Institusi yang positif juga memberikan kerangka konstruktif bagi interaksi individu sehingga mereka dapat merawat masyarakat dan mencapai kebahagiaan. Hadirin dan selain hormati, sambil tarik nafas dalam panjang sedikit, mohon kesabarannya untuk mengikuti sampai akhir. Kuat atau lemahnya mentalitas sosial secara umum dipengaruhi oleh 4 faktor. Pertama, model dan contoh dalam kehidupan sosial di masa kini dan masa lalu. Kedua, lingkungan yang memfasilitasi tampilnya kecenderungan tingkah laku. Ketiga, aktivasi nilai-nilai dan cara berpikir yang perannya dipegang oleh pendidikan dan pengasuh. Serta keempat, faktor kebiasaan yang terwujud dalam sistem hukum sosial. Saya akan mengajak Bapak-bapak dan Ibu-ibu dari semua untuk mencermati satu persatu dikaitkan dengan kondisi yang ada di Indonesia. Memfasilitasi terbentuknya mentalitas sosial di Indonesia berarti mengupayakan 4 faktor tadi berfungsi secara positif dengan arah yang positif. Faktor model dan contoh perlu diintervensi dengan memperbanyak model dan contoh yang baik. Tak dapat dipungkiri bahwa tokoh-tokoh elit politik, selebritis, atau pemuka agama masih banyak dianggap sebagai model yang patut ditiru oleh orang Indonesia.
Sayangnya, sejauh ini di Indonesia masih banyak contoh buruk dari model-model yang buruk. Tokoh-tokoh politik masih banyak menunjukkan perilaku yang justru antisosial, saling bertikai, mementingkan kursi kekuasaan dan kinerja buruk di DPR. Pejabat dan mantan-pejabat banyak juga terlibat KKN. Mereka yang dilabel sebagai selebritas banyak menampilkan gaya hidup non-produktif dengan kondisi rumah tangga kacau balau tanpa contoh-contoh konstruktif. Tak sedikit pemimpin agama yang menampilkan perilaku intoleran terhadap kelompok kepercayaan lain. Mereka memaksakan keyakinannya untuk dijadikan dasar kehidupan bernegara. Intervensi sosial diperlukan untuk menghasilkan model yang baik dengan contoh-contoh yang sesuai, yang memberikan kesempatan terpilihnya sesuai dengan mentalitas sosial. Pemilihan umum yang representatif tentu saja harus diupayakan supaya kesempatan terpilihnya tokoh-tokoh dengan mentalitas sosial lebih besar. Acara-acara yang menampilkan selebritis, prestasi, dan bermentalitas sosial juga perlu diperbanyak. Perlu dialog-dialog yang simpatik, terbuka, argumentatif, dan harmonis antara tokoh agama bisa memberikan contoh yang baik. Kemudian kita masuk ke faktor lingkungan sosial. Faktor lingkungan sosial yang memfasilitasi terkait dengan kemampuan pengelolaan diri warga. Pengelolaan diri adalah suatu cara efektif untuk mencegah aktifnya mentalitas gerombolan dan sekaligus prasyarat untuk aktifnya mentalitas sosial. Kemampuan pengelolaan diri mencakup juga kemampuan pengendalian diri. Keduanya membutuhkan energi khusus dalam diri untuk tampil. Itu bukan sesuatu yang otomatis yang terbiasa kita tampilkan, tetapi sesuatu yang kita usahakan terus-menerus. Nah, untuk bisa menampilkannya, kita membutuhkan dukungan dari lingkungan. Kahneman dan Tversky menunjukkan kepada kita dalam riset mereka bahwa kita punya kecenderungan untuk mengikuti intuisi dan melakukan bias dalam membuat keputusan. Dan itu terjadi pada kebanyakan orang, hampir semua orang. Mereka juga menunjukkan adanya asimetri informasi di antara pihak-pihak yang ada dalam masyarakat. Nah, untuk menghindari bias intuitif, diperlukan pengingat yang disebar di lingkungan. Lingkungan berperan untuk menentukan berat atau ringannya individu melakukan pengelolaan diri. Kalau lingkungan membebani mereka dengan banyak sekali godaan dan tekanan-tekanan, mereka akan merasa berat. Tapi kalau lingkungan membantu, memudahkan, mereka akan jadi lebih mudah. Lingkungan yang membebani individu dengan godaan untuk bertindak impulsif akan memperberat individu untuk melakukan pengendalian diri. Begitu pula dengan lingkungan yang menghasilkan konsekuensi tak nyaman bagi individu yang menampilkan tingkah laku yang unik dan tidak mengikuti tingkah laku banyak orang. Itu akan memperberat individu melakukan pengendalian diri. Agar dapat melakukan pengelolaan diri, orang perlu dimotivasi untuk berubah dan membuat dirinya sebagai orang yang mampu berubah. Nah, lingkungan perlu membantu orang untuk memotivasi orang berubah menjadi lebih baik, bukan membebani. Dalam kaitannya dengan asimetri informasi dan kecenderungan bias pada kondisi manusia, diperlukan kebijakan pemerintah yang membantu warganya membuat pilihan dengan membuat kepemilikan informasi yang lebih simetris dan setara, mencegah efek bias dalam pembuatan keputusan. Di antaranya dengan mencanangkan program-program yang bertujuan menyetarakan akses informasi, juga menyetarakan kesempatan warganya untuk memperoleh hal yang baik melalui keputusan mereka. Sebagai contoh, pemerintah dapat menyediakan biro atau unit yang secara aktif dan proaktif memberikan informasi tentang karakteristik barang dan jasa. Ini ada sebenarnya lembaga atau yayasan konsumen Indonesia, tapi itu perlu didorong lebih kuat lagi. Satu program yang dapat mengurangi asimetri informasi adalah mengurangi kesenjangan antar daerah dengan mengutamakan pembangunan infrastruktur di daerah yang buruk infrastrukturnya, terutama infrastruktur telekomunikasi. Atau program lain adalah meningkatkan kemudahan akses informasi dengan menghasilkan teknologi informasi yang murah bagi warga pedesaan atau warga miskin. Ada beberapa yang mengupayakan itu kepada pemerintah. Mereka membuat antena penangkap sinyal internet dengan dandang atau katel buat masak. Masalah Ono Purba, itu bisa diadopsi oleh pemerintah kemudian diperluas. Contoh lain lagi, pemerintah dapat membuat peraturan yang mengharuskan pasar swalayan meletakkan produk-produk yang bermutu dan berguna di bagian-bagian yang mudah diakses calon pembeli, sehingga mereka tidak perlu mengeluarkan banyak tenaga untuk menemukan produk-produk itu dan membelinya. Kalau sekarang kenyataannya kita masuk di kiri kanan tangga ada ciki, permen, anak-anak dengan gampang mengambilnya. Lalu beberapa produk-produk yang
yang tidak bergisi atau tidak terlalu diperlukan juga dipasang dengan daya gugah yang besar sehingga kita lebih terbuka. Sementara untuk mencari yang bergisi yang baik kita harus keliling atau ke ujung baru dapat uangnya full habis untuk kuliah. Pada intinya peran pemerintah adalah menyetarakan kondisi yang diperlukan agar sebuah keputusan rasional dapat dibuat oleh warganya. Lalu terkait faktor pendidikan dan pola asuh, tentu diperlukan pendidikan dan pola asuh yang memfasilitasi anak berpikir kritis dan terbuka, toleran, dan berorientasi pada penyelesaian masalah. Pendidikan seperti ini menjadi agenda penting dan mendesak bagi Indonesia. Lewat pendidikan dan pola asuh yang memadai, mentalitas sosial dapat dikembangkan. Sudah banyak metode dan temuan dalam riset, tinggal apakah mau diterapkan atau tidak. Perbaikan pendekatan metode dan teknik belajar mengajar dalam semua jenjang pendidikan formal diperlukan. Metode pembelajaran yang dibutuhkan adalah yang menyediakan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh pengalaman konstruktif dan beragam. Pembelajaran juga harus berorientasi pada penyelesaian masalah dan kesiapan untuk berbeda pendapat. Pendidikan semestinya membantu siswa membangun pemahaman sosial yang komprehensif, juga memfasilitasi siswa untuk mandiri dan peka dalam memahami perkembangan lingkungannya. Pendidikan seperti itu akan mempengaruhi secara positif pembentukan mentalitas sosial. Perbaikan kurikulum jadi tidak berarti kalau tidak dipraktekkan dengan sungguh-sungguh dan diterapkan sesuai dengan tujuan kehidupan sosial masyarakat Indonesia, yaitu meningkatkan kesejahteraan anggota-anggotanya. Atau terakhir, pembiasaan yang terwujud dalam sistem hukum dan sosial tentu saja perlu diintervensi. Kita perlu konsistensi dan keberlanjutan dari penerapan hukum, mekanisme reward dan punishment, serta ketegasan kewibawaan aparat hukum. Psikologi dapat memberikan kontribusi di ranah ini. Sebagai contoh, mengenai proses pembiasaan tingkah laku yang sesuai dengan norma dan undang-undang dan peraturan, itu sudah dijelaskan dalam psikologi sosial melalui teori fokus teori of normative conduct. Teori ini menyatakan kita harus memahami norma sebagai terdiri dari dua jenis norma, injunctive norm, norma injunctive, yaitu norma yang diterima sebagai hal yang baik dan benar oleh semua orang. Yang kedua, descriptive norm, norma deskriptif, yaitu norma yang diikuti oleh kebanyakan orang. Nah, dua norma ini tidak selalu sama. Dalam banyak masyarakat, yang lebih banyak diikuti adalah norma deskriptif tentu saja. Norma injunctive meskipun diakui benar, tidak selalu ditaati. Dalam masyarakat seperti Indonesia misalnya, norma deskriptif sering berbeda dengan norma injunctive. Contohnya, aturan lalu lintas yang dinilai baik dan perlu tidak ditaati, para pengendara malah bertingkah laku mengikuti norma lain. Juga dalam mengurus surat-surat dan sebagainya, ada norma-norma lain yang bekerja. Dan norma itu sangat mudah, norma lain yang deskriptif itu sangat mudah dikenali, salient, sehingga orang lebih gampang untuk meniru. Oh ya gitu. Lebih banyak orang melakukan tindakan potong melanggar lampu merah, lebih banyak orang membayar biaya tambahan ekstra untuk bisa dapat cepat. Itu yang kemudian jadi norma. Sementara yang injunktif itu normanya jarang sekali terlihat, susah dikenali, sehingga orang juga tidak bisa menampilkan tingkah laku sesuai dengan normanya. Nah, psikolog dapat membantu masyarakat dengan menjadikan norma injunktif sekaligus norma deskriptif menjadi satu di Indonesia. Norma hukum mencakup undang-undang dan aturan serta norma etis yang disepakati di Indonesia harus dibuat mudah untuk dikenali melalui berbagai cara. Salah satunya lagi-lagi contoh dan peneladanan. Memang jadi soal yang penting kampanye norma injunktif perlu dilakukan dengan strategi dan metode dan siasat yang tepat. Saya akan masuk ke bagian penutup. Kalau waktunya sudah tinggal sedikit. Hadirin yang terhormat, sebagai penutup saya kemukakan lagi bahwa pidato ini merupakan ajakan bagi komunitas psikologi Indonesia untuk mengembangkan kekuatan positif masyarakat Indonesia. Salah satunya dengan membangun mentalitas sosial. Sejauh pengetahuan saya, belum banyak riset yang dilakukan mengenai mentalitas sosial dan faktor-faktornya. Padahal riset-riset seperti ini dibutuhkan, dan lebih jauh lagi, dibutuhkan riset terapan dan partisipatoris di bidang psikologi yang hasilnya dapat. Kita butuh program peningkatan kualitas manusia dan kehidupan sosial di Indonesia. Nah, mungkin ini adalah panggilan juga buat komunitas psikologi Indonesia untuk menanggapinya secara sungguh-sungguh dan bersama mereka memenuhi kebutuhan itu.
Di usia 61 tahun, komunitas psikologi Indonesia semakin dibutuhkan. Kontribusi yang selama ini sudah diberikan kepada Indonesia akan lebih memuaskan dan membahagiakan jika ditambah dengan upaya membangun mentalitas sosial Indonesia. Terakhir saya sampaikan juga harapan saya dan beberapa kolega kepada Fakultas Psikologi UI. Di usia 61 tahun ini, Fakultas Psikologi UI sudah semestinya lebih menyadari bahwa tuntutan komunitas ilmiah psikologi dan masyarakat terhadapnya jauh lebih tinggi. Dalam pengembangan ilmu, Fakultas Psikologi UI semakin tuntut menghasilkan riset-riset kelas dunia. Dari sejak saya masuk sampai sekarang, kalau tanya teori psikologi dari Indonesia apa, sampai sekarang belum ada. Itu membuat saya sering mimpi buruk. Dan merasa GR terpanggil, tapi nggak berhasil. Sampai sekarang belum berhasil menghasilkan teori. Lalu dalam penyelenggaraan pendidikan, pelayanan dan pengajaran terhadap mahasiswa, Fakultas Psikologi UI juga dituntut semakin prima. Fasilitasi terhadap dosen dan karyawan perlu terus tingkatkan agar mereka dapat berkarya lebih baik. Sesuai dengan nasihat lama yang sering berkumandang, kita perlu mempertahankan apa yang sudah baik dan harus berani mengubah praktek lama turun-temurun yang buruk. Kita perlu meninggalkan mentalitas gerombolan untuk membangun mentalitas sosial. Semoga kita selalu menjadi lebih baik dan terus berperan dalam kehidupan bangsa Indonesia. Terima kasih, selamat pagi.